Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafa Putriuda dan NPM 22106310 Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh-contoh soal dari teori peluang dan juga beberapa pembuktian rumusnya. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja membahas soal yang pertama. Di sini soal yang pertama ada dalam sistem seleksi CPNS, seseorang yang telah memenuhi seleksi administrasi harus mengikuti tes SKD dan juga SKB. Nah, diketahui peluang seseorang lulus SKD dan SKB itu berturut-turut adalah 0,3 dan 0,8. Jika peluang seseorang lulus keduanya adalah 0,15, maka tentukan peluang peserta tersebut lulus SKD tetapi tidak lulus SKB. Di sini kita langsung ke pembahasannya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama yang kita ketahui adalah peluang lulus SKD, yaitu PSKD sama dengan 0,3. Kemudian peluang lulus SKB, jika sudah lulus SKD sama dengan PSKB selisih SKD sama dengan 0,8. Kemudian peluang lulus keduanya adalah PSKD irisan SKB sama dengan 0,15. Kemudian yang ditanya adalah peluang lulus SKD tetapi tidak lulus SKD. Maka kita bisa menuliskannya yaitu PSKD irisan tidak SKB. Kemudian di sini kita langsung substitusi saja nilainya di mana PSKD sama dengan PSKD irisan SKB ditambah PSKD irisan tidak SKB, di mana PSKD itu adalah 0,3 sama dengan 0,15 ditambah PSKD irisan tidak SKB. Di sini PSKD irisan tidak SKB adalah 0,3 dikurangi 0,15 adalah 0,15. Nah, jadi peluang peserta lulus SKD tetapi tidak lulus SKB adalah 0,15. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini adalah jika dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan, berapa peluang bahwa setidaknya salah satu dadu bermata 4 atau jumlah mata dadunya 7? Di sini kita langsung ke pembahasan soalnya. Di sini kita ke langkah pertama yaitu ruang sampel di mana jumlah seluruh kemungkinan saat dua dadu dilempar adalah NS itu 6 dikali 6 atau 36. Nah, di sini langkah keduanya adalah definisi kejadian dulu. A itu adalah kita misalkan setidaknya salah satu dadu itu bernilai 4. Nah, di sini ada contoh pasangannya yaitu 41, 42, 44, 44, 45, 46. Di mana ini untuk dadu bermata 4. Nah, di sini untuk 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4. Di sini dadu keduanya adalah 4. Nah, kemudian totalnya itu berarti ada 11 pasang karena 4 hanya dihitung satu kali. Nah, jadi NA itu sama dengan 11 NA sama dengan 11. Kemudian di sini selanjutnya adalah untuk jumlah mata dadu yang sama dengan 7. Nah, di sini pasangan yang mungkinnya adalah 16, 25, 34, 43, 52, dan 61. Di mana di sini untuk NBA itu adalah 6. Nah, maka A irisan B adalah pasangan yang memenuhi keduanya, yaitu setidaknya 14 dan jumlahnya 7. Kemudian di sini dari pasangan B 34 dan 43. Di mana N A irisan B sama dengan 2N, A irisan B sama dengan 2. Mohon maaf, di sini ada beberapa yang salah ketik. Nah, di sini kemudian kita langsung ke langkah yang ketiga, yaitu gunakan rumus peluang gabungan. Nah, di sini untuk PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, berarti sama dengan 11 per 36 ditambah 6 per 36 dikurangi 2 per 36 sama dengan 15 per 36. Atau bisa kita sederhanakan dengan 5 per 12. Jadi, peluang bahwa setidaknya salah satu dadu bermata 4 atau jumlah 7 adalah 5 per 12. Kemudian kita lanjut pembahasan ke soal yang ketiga, yaitu di sini ada seorang distributor mengirimkan pesanan buah-buahan ke tiga box yang berbeda, di mana B1, B2, dan B3. Nah, di dalam B1 ini berisi 25 kilo jeruk, B2 berisi 15 kilo apel, dan B3 berisi 10 kilo mangga. Diketahui bahwa B1 4%
buah busuk. Nah, di B2 itu ada 1% buah busuk dan di B3 itu ada 2% buah yang busuk. Pada saat pesanan diterima, pemilik toko melakukan pengecekan kualitas buah secara acak. Peluang dia mendapatkan 1 kilo buah yang busuk adalah di sini kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama kita harus tulis dulu nih apa informasi yang kita ketahui. Di mana di B1 ini ada jeruk sebanyak 25 kilo dan juga ada 4% yang busuk, di mana peluang busuk dari B1 adalah 0,04. Kemudian di B2 ini ada apel dengan jumlah 15 kilo dan juga ada 1% buah yang busuk, maka peluang yang busuknya adalah 0,01. Kemudian di sini di B3 itu ada 10 kilo buah mangga, di mana untuk yang busuknya ada 2% sehingga peluang busuknya adalah 0,02. Nah, di sini untuk total buah keseluruhannya adalah 50 kilo. Nah, selanjutnya adalah kita harus peluang memilih 1 kilo dari masing-masing boxnya. Nah, di sini untuk PB1 adalah 25/50 sama dengan 0,5 untuk peluangnya. Di sini untuk PB2 adalah 15/50 sama dengan 0,3 dan PB3 adalah 10/50 atau 0,2. 50 ini dari total keseluruhan jumlah buahnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita akan menggunakan teorema probabilitas total, di mana di sini P busuk sama dengan PB1 dikali P busuk selisih B1, ditambah PB2 dikali PB busuk selisih B2, ditambah PB3 dikali P busuk selisih B3, di mana sama dengan 0,5 dikali 0,04 ditambah 0,3 dikali 0,01 ditambah 0,2 dikali 0,02. Di sini angka-angkanya tinggal kita substitusikan karena di awal tadi kita sudah mencari. Nah, di sini maka hasilnya itu sama dengan 0,027. Jadi, peluang mendapatkan 1 kilo buah yang busuk secara acak adalah 0,027 atau sekitar 2,7%. Lanjut, kita akan membahas soal yang keempat, di mana banyaknya kecelakaan per minggu dalam suatu kota diasumsikan berdistribusi Poisson atau Poisson. Nah, dengan parameter itu 5, peluang terjadinya 2 atau 3 kecelakaan pada minggu depan adalah, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini diketahui bahwa banyaknya kecelakaan per minggu mengikuti distribusi Poisson adalah dengan parameter lambda sama dengan 5. Di mana di sini untuk distribusi Poisson adalah Px sama dengan K sama dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat K dibagi K faktorial. Nah, kemudian yang ditanya itu kan adalah P X kurang dari sama dengan 3, lebih dari sama dengan 2, sama dengan PX sama dengan 2, ditambah PX sama dengan 3. Nah, di sini kita langsung masuk ke langkah pertama, yaitu kita harus menghitung dulu nih masing-masing dari peluangnya. Di sini kita menggunakan untuk angka E pangkat negatif 5 sekitar 0,00674. Di sini bisa dicari di kalkulator saintifik. Kemudian di sini untuk APX sama dengan 2, kita langsung masukkan saja sesuai dengan distribusi kosongnya. Di sini untuk P2 itu berarti E pangkat negatif 5 dikali 5 pangkat 2 dibagi 2 faktorial, di mana di sini untuk hasilnya sendiri adalah 0,000674 dikali 25 dibagi dengan 2 sama dengan 0,1685 dibagi 2 sama dengan 0,08425. Nah, di sini untuk yang B adalah PX sama dengan 3, di mana untuk P3-nya adalah F pangkat negatif 5 dikali 5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial, yaitu 0,0674 dikali 125 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 0,1404. Nah, di sini untuk langkah keduanya adalah kita menjumlahkan keseluruhan. Nah, di sini untuk jumlahnya tinggal kita masukkan saja nilainya. Di mana di sini untuk PX kurang dari sama dengan 3 dan lebih dari sama dengan 2 sama dengan 0,0825 ditambah 0,1404 sama dengan 0,00465. Nah, di sini jawabannya adalah peluang terjadinya 2 atau 3 kecelakaan pada minggu depan adalah 0,2247. Nah, di sini kita bulatkan untuk 4 angka desimal aja ya, guys. Oke, selanjutnya kita langsung membahas soal yang kelima. Di mana di sini ada seorang penjual kios buah mendapatkan kiriman 20 kilo. Buah mangga 3 kilo diantaranya busuk. Jika ia memilih 5 kilo buah secara acak,
dan mengeceknya peluang ditemukan 1 kilo mangga yang busuk adalah kita langsung ke pembahasan. Di sini untuk yang diketahui adalah total buahnya adalah 20 kilo. Jadi kita jumlahkan aja tadi semuanya. Kemudian di sini buah busuknya ada 3 kilo dan buah tidak busuknya berarti ada 17 kilo karena 20 dikurangi 3 17. Kemudian diambil 5 kilo buah secara acak. Nah, ditanya peluang tepat 1 kilo dari yang diambil itu busuk. Oke, lanjut lanjut masuk ke pembahasan. Di sini kita menggunakan distribusi hipergeometri, di mana untuk rumusnya sendiri Px sama dengan K kombinasi K dikali N min K, kombinasi N min K, di sini N kombinasi N, di sini kita ketahui bahwa N-nya adalah 20, kemudian K-nya adalah 3, N-nya sama dengan 5, dan K-nya ini 1. Ya, di sini untuk penjelasannya ada di tulisan. Kemudian di sini kita lanjut masuk ke pembahasannya. Nah, kita langsung hitung aja di sini untuk PX sama dengan 1 sama dengan 3 kombinasi 1 dikali 17 kombinasi 4 dan 20 kombinasi 5. Nah, di mana di sini kita lanjut menghitung kombinasinya. 3 kombinasi 1 adalah 3 dan 17 kombinasi 4 adalah 2380, mohon maaf. Kemudian untuk 20 kombinasi 5 adalah 15.504. Lanjut, kita tinggal membagi dan juga menghitungnya. Di sini untuk PX1 sama dengan 3 dikali 2.380 dibagi 15.504 sama dengan 7.140 dibagi 15.504, hasilnya sekitar 0,4603. Nah, di sini berarti peluang bahwa ditemukan tepat 1 kilo buah yang busuk dari 5 kilo yang dipilih secara acak adalah 0,4603 atau sekitar 46,003%. Lanjut, kita masuk ke soal yang ke-6. Nah, di sini dalam proses seleksi ekstrakurikuler di sebuah sekolah, setiap siswa yang berminat harus mengikuti seleksi untuk klub futsal dan klub basket. Nah, diketahui bahwa peluang seorang siswa lulus seleksi futsal adalah 0,5 dan peluang lulus seleksi basket adalah 0,6. Jika peluang seorang siswa lulus kedua seleksi adalah 0,3, tentukan peluang bahwa siswa tersebut lulus seleksi futsal tetapi tidak lulus seleksi basket. Langsung masuk ke pembahasannya. Di sini P lulus futsal dan tidak lulus futsal adalah sama dengan PF irisan B. Kemudian di sini untuk rumusnya sendiri kita gunakan di sini untuk PF-nya ini sama dengan PF irisan B ditambah PF irisan B. Kemudian di sini untuk kita isolasi untuk PF irisan B komplemennya. Di sini untuk PF irisan B komplemen sama dengan PF dikurangi PF irisan B. Nah, kemudian kita tinggal langsung masukkan aja nilainya. Dimana untuk PF irisan B komplemen adalah 0,5 dikurangi 0,3 sama dengan 0,2. Maka peluang bahwa seorang siswa lulus seleksi futsal tetapi tidak lulus seleksi basket adalah 0,2 atau sekitar 20%. Kita langsung masuk ke soal nomor 7, di mana di sini dalam seleksi penerimaan beasiswa di sebuah universitas, setiap mahasiswa yang mendaftar harus mengikuti seleksi beasiswa akademik dan beasiswa non-akademik. Nah, diketahui bahwa peluang seorang mahasiswa lulus beasiswa akademik adalah 0,45, kemudian peluang lulus beasiswa non-akademik adalah 0,35 dan peluang lulus kedua jenis beasiswa adalah 0,2. Kemudian kita akan tentukan peluang bahwa seseorang mahasiswa lulus beasiswa akademik tetapi tidak lulus beasiswa non-akademik. Nah, di sini kita langsung ke pembahasannya. Di sini diketahui bahwa peluang seorang mahasiswa lulus beasiswa akademik adalah PA sama dengan 0,45. Kemudian peluang lulus beasiswa non-akademik adalah PN sama dengan 0,35 dan peluang lulus keduanya adalah PA irisan N sama dengan 0,2. Kemudian kita cari untuk PA irisan N komplement sama dengan di sini kita gunakan hubungan bahwa PA sama dengan P irisan N ditambah PA irisan
N komplement. Nah, di sini kita isolasi bahwa PA irisan N komplement sama dengan PA dikurangi PA irisan N. Di sini diisolasi maksudnya kayak kita eh, menjumlahkan gitu bahwa kan di sini yang dicari itu PA irisan N komplement. Jadi kayak kita sama-sama menambahkan operasi, jadi kayak yang dicarinya PA irisan N komplement. Kemudian di sini kita langsung substitusi nilainya saja, di mana 0,45 dikurangi 0,2 sama dengan 0,5. Jadi peluang bahwa seorang mahasiswa lulus beasiswa akademik tetapi tidak lulus beasiswa non-akademik adalah 0,25. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sini jika dua buah dadu dilempar secara bersamaan, tentukan peluang bahwa setidaknya satu dadu bernilai 6 atau jumlah mata dadu sama dengan 8. Kita lanjut ke pembahasannya. Misalkan A itu setidaknya satu dadu bernilai 6 dan B itu adalah jumlah dadu sama dengan 8. Maka kita gunakan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA gabungan, mohon maaf, PA irisan B. Nah, di sini kita lanjut hitung PA, di mana dadu 1 itu sama dengan 6, di mana 61 sampai dengan 66 sama dengan 6 pasangan. Nah, dari 2 itu 6, ada 16, 26 sampai 56 itu ada 5 pasangan. Nah, di sini untuk totalnya sendiri ada 6 ditambah 5 sama dengan 11 pasangan. Maka PA-nya adalah 11 per 36. Kemudian kita hitung PB atau jumlah 8. Nah, di sini pasangan jumlah 8 adalah 26, 35, 44, 53, dan 62. Ada 5 pasangan. Nah, di sini PB-nya berarti ada 5 per 36. Kemudian di sini pasangan yang punya nilai 6 dan jumlah 8. Nah, di sini ada 26, 62, ada 2 pasangan. Maka PA irisan B adalah 2 per 36. Selanjutnya, tinggal kita jumlahkan saja sesuai dengan operasi yang berlaku. Nah, di sini ada PA gabungan B sama dengan 11 per 36 ditambah 5 per 36 dikurangi 2 per 36 sama dengan 14 per 36 sama dengan 7 per 18. Maka peluang bahwa setidaknya satu dadu bernilai 6 atau jumlah mata dadu sama dengan 8 adalah 7 per 18. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9. Di sini sebuah kotak berisi 5 kartu yang bernomor 1 sampai 5. Jika satu kartu diambil secara acak, berapakah peluang terambilnya kartu dengan angka ganjil atau lebih dari 3? Kita lanjut ke pembahasan, di mana di sini untuk ganjil itu kan berarti ada 1, 3, 5, kemudian lebih dari 3 itu ada 4, 5, kemudian ganjil yang lebih dari 3 adalah 5. Nah, di sini maka P-nya itu adalah NA gabungan B dibagi NS sama dengan 3 ditambah 2 dikurangi 1 per 5 atau 4 per 5. Maka peluang terambilnya kartu dengan angka ganjil atau lebih dari 3 adalah 4 per 5. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 10. Dalam suatu kelas terdapat 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Jika seorang siswa dipilih secara acak, berapakah peluang yang terpilih adalah laki-laki atau namanya diawali huruf A? Diketahui ada 3 orang siswa seperti itu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian kita lanjut ke pembahasannya. Di sini laki-laki ada 8, kemudian nama awal A itu ada 3, dan laki-laki dan nama A itu sama dengan 2 atau jumlahnya ada 2. Maka P itu sama dengan 8 ditambah 3 dikurangi 2 per 20 atau 9 per 20. Maka peluang yang terpilih adalah laki-laki atau namanya diawali huruf A adalah 9 per 20. Lanjut ke soal nomor 11. Di sini saya mengambil contohnya dari buku teori peluang, di mana dalam sebuah lotre 6 angka itu dipilih secara acak dari 49 angka tanpa pengulangan. Berapa peluang bahwa ke-6 angka yang dipilih adalah tepat sama dengan angka-angka di kupon lotre saya? Hmm. Lanjut ke pembahasannya, di sini ada eh, tentukan kejadian yang diinginkan. Nah, di sini kita tahu berapa banyak hasil cocok dengan angka kita. Nah, terlepas dari urutannya, misalkan kuponnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kemudian di sini untuk setiap permutasi dari 6 angka itu dianggap cocok atau menguntungkan. Maka jumlah total permutasi 6 angka itu adalah cross A sama dengan 6 faktorial atau 720. Artinya ada 720 cara susunan 6 angka kupon bisa muncul dari 49 angka. Kemudian di sini kita lanjut ke rumusnya. Di sini kita menggunakan rumus peluang di mana PA sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah total kejadian. Maka PA sama dengan 6 faktorial dibagi 49 dikali 48 dikali 47 dikali 46 dikali 45 dikali 44 sama dengan 720 dibagi 10.000 dibagi dibagi 10. Mohon maaf jaringannya agak jelek. Di sini 720 dibagi 10 triliun 0,68 10 miliar 0,68 347 520 atau sekitar 7.507,5112 dikali 10 pangkat negatif 8. Nah, di sini maka peluang bahwa keenam angka yang keluar di lotre adalah persis sama dengan kuponmu adalah 7,5112 dikali 10 pangkat negatif 8 atau sekitar 1 dibanding 13 juta. Kita lanjut ke soal nomor 12. Maaf, 12. Nah, di suatu negara 40% mobil berwarna abu-abu. Nah, 20%-nya itu berwarna hitam dan 10% berwarna merah. Sisanya adalah mobil dengan warna lain. Sekarang kita mengamati secara acak 10 mobil. Berapa peluang untuk melihat 2 mobil abu-abu, 4 mobil hitam, dan 1 mobil merah? Lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini misalnya M itu sama dengan 4 jenis warna. Ada abu-abu, hitam, merah, dan lain-lain. Kemudian probabilitasnya masing-masing kita hitung. Untuk P1 adalah 2/5, maka peluangnya 0,4 untuk abu-abu. Kemudian P2 ada 1/5, maka peluangnya 0,2 untuk yang hitam. Kemudian ada P3 yaitu 1/10 sama dengan 0,1 yaitu untuk merah. Dan P4 sama dengan 3/10, 0,3 untuk yang lainnya. Lanjut, kita akan menghitung peluang dari vektor 2, 4, 1, 3, yang berarti 2 mobil abu-abu, 4 mobil hitam, 1 mobil merah, dan 3 mobil warna lain-lain. Kemudian kita ingin menghitung peluang. Mohon maaf, tadi agak keulang. Ini kita menggunakan rumus distribusi multinomial, di mana Px1, x2 sampai xm sama dengan n faktorial dibagi x1 faktorial dikali x2 faktorial sampai xm faktorial dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 sampai dengan PM pangkat XM. Nah, kita tinggal substitusikan aja nih. N itu kan 10 mobil. Kemudian X1-nya itu kan ada 2, X2. Nah, 4 sama dengan 4. Kemudian X3-nya itu ada X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 1, dan X4 itu sama dengan 3. Kemudian di sini untuk P1 itu ada 2/5, P2 itu 1/5, P3 itu 1/10, dan P4 itu adalah 3/10. Lanjut ke pembahasannya. Di sini berarti P2413 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2/5 kuadrat dikali 1/5 pangkat 4 dikali 1/10 pangkat 1 dikali 3/10 pangkat 3. Kemudian di sini kita langsung kalikan saja. 10 faktorial di sini ada 3.628.800 dibagi 2 dikali 24 dikali 1 dikali 6 dikali 4/25 dikali 1/625 dikali 1/10 dikali 27/1000, di mana di sini hasilnya sekitar 0,00870912. Jadi peluang untuk melihat 2 mobil abu-abu, maaf, 4 mobil hitam dan 1 mobil merah dan sisanya warna lain dari 10 mobil adalah 0,0087 atau 0,87%. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13. Ada 6 orang yang masuk secara acak nih ke dalam kereta yang memiliki 3 gerbong. Nah, setiap orang itu memilih gerbong secara mandiri dan setiap gerbong memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Pertanyaannya, berapa peluang bahwa masing-masing gerbong akan terisi oleh 2 orang?
Nah, di sini kita ketahui jumlah gerbongnya itu adalah M sama dengan 3, kemudian jumlah N-nya itu sama dengan 6. Setiap orang memilih gerbong dengan peluang yang sama adalah P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan 1/3. Nah, kita ingin menghitung nih peluang bahwa jumlah orang di setiap gerbong adalah 2, 2, dan 2. Di sini P222 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/3 pangkat 6. Nah, di sini langkah-langkahnya kita hitung dulu nih koefisien multinomialnya di mana 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial itu sama dengan 90. Kemudian kita hitung nih peluang kombinasinya orang milih gerbong 1/3 pangkat 6 sama dengan 1/729. Nah, kemudian kita tinggal kalikan hasilnya 90 dikali 1/729. Sama dengan 90 dibagi 729. Sama dengan 10/81. Atau kita desimalkan menjadi 0,123456789. Maaf. Nah, maka peluang bahwa 6 orang yang masuk secara acak ke dalam 3 gerbong akan terbagi merata, di mana masing-masing gerbong ini memiliki terisi 2 orang. Nah, adalah 10/81 atau sekitar 0,123456789. Artinya, kemungkinan untuk terjadi pembagian yang seimbang adalah sekitar 12,35%. Ini menunjukkan bahwa pembagian benar-benar merata tidak terlalu besar gitu peluangnya jika dilakukan secara acak tanpa pengaturan. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 14, di mana di sini sebuah pusat layanan pelanggan menerima rata-rata 5 panggilan telepon per jam. Misalkan panggilan telepon per jam mengikuti distribusi kosong. Pertanyaannya, berapa peluang bahwa dalam 1 jam akan ada tepat 3 panggilan? Nah, di sini kita langsung masuk ke pembahasan, di mana di sini rata-rata kejadian kita asumsikan dia lambda sama dengan 5, atau menggunakan parameter lambda, mohon maaf, sama dengan 5. Kemudian di sini menggunakan distribusi kosong, di mana PK sama dengan lambda pangkat K dibagi K faktorial E pangkat lambda. Kemudian di sini kita akan mencari nih PK sama dengan 3 saat lambdanya 5. Nah, kita tinggal substitusikan aja. Karena kan tadi kita udah mencari nih. P3 sama dengan 5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial E pangkat negatif 5. Kemudian kita operasikan semuanya 125 dibagi 6 dikali E pangkat negatif 5. Maka P3 sekitar 20,833 dikali 0,006737 sama dengan 0,140373. Maka peluangnya adalah 14,04% atau 0,1404. Oke, kita lanjut ke soal ke-15. Di sini sebuah toko roti itu menerima rata-rata 4 pelanggan per 30 menitnya dengan asumsi jumlah pelanggan mengikuti distribusi kosong. Hitunglah peluang bahwa 30 menit tepat datang 5 pelanggan. Kita langsung masuk ke pembahasannya, di mana di sini untuk pembahasan pertama kita diketahui dulu nih. Jangan lupa untuk tulis diketahui di sini untuk parameter lambda 94, K-nya sama dengan 5, dan di sini kita menggunakan distribusi kosong lagi. Sini kita masukkan rumusnya, di mana PK sama dengan lambda dikali K dibagi K faktorial E pangkat negatif lambda, kita tinggal substitusikan saja nilainya. Maka untuk P5 sama dengan 4 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5 faktorial, mohon maaf, E dikali E pangkat negatif 4. Maka 1024 dibagi 120 dikali E pangkat 4 sama dengan 0,156. Jadi peluangnya sekitar 0,156 atau 15,6%. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-16. Di sini ada suatu pabrik itu menghasilkan produk dengan tingkat keberhasilan 95%. Nah, dari 20 produk, berapakah peluang bahwa paling banyak satu produk yang cacat? Kita lanjut masuk ke pembahasannya. Kita diketahui dulu P itu sama dengan 0,05 di sini untuk produk yang cacatnya. Kemudian N itu sama dengan 20 dan kita ditanyanya adalah P
X kurang dari sama dengan 1 sama dengan P0 ditambah P1. Kita hitung dulu untuk P0 ini adalah 20 kombinasi 0 dikali 0,05 pangkat 0 dikali 0,95 pangkat 20 sama dengan 1 dikali 0,3585 sama dengan 0,3585. Kemudian di sini untuk P1 sama dengan 20 kombinasi 1, 0,05 pangkat 1 dikali 0,95 pangkat 19 sama dengan 20 dikali 0,05 dikali 0,3774 sama dengan 0,3774. Di sini PX kurang dari 1 berarti sama dengan 0,3585 ditambah 0,3774 sama dengan 0,7359. Jadi peluang paling banyak satu produk cacat adalah 0,7359 atau sekitar 73,59%. Kemudian kita lanjut ke soal 17. Nah, di sini misalkan nih, sebuah pegas itu diberi gaya eksternal dan simpangan posisi. Di sini dihitungnya dalam sentimeter dari titik seimbang mengikuti distribusi Cauchy dengan parameter lokasi X0 sama dengan 0. Nah, dengan parameter skalanya itu gamma sama dengan 1. Nah, tentukan peluang bahwa simpangan posisi berada antara negatif 1 sampai dengan 1. Di sini kita langsung bahas aja ya. Nah, di sini distribusi Cauchy itu memiliki fungsi distribusi kumulatif atau CDF itu Fx X0 lambda sama dengan 1 per pi arcstan X min X0 per gamma sama ditambah 1 per 2. Nah, di sini untuk X0 itu sama dengan 0 dan untuk gamanya sendiri sama dengan 1. Nah, di sini kita cari untuk P min 1 kurang dari, mohon maaf, untuk P X kurang dari 1 dan X lebih dari sama dengan lebih dari negatif 1. Jadi sama dengan F1 dikurangi F min 1. Nah, di sini kita hitung dulu nih masing-masing. Untuk F1-nya itu kan sama dengan 1 per pi nih, artan 1. Nah, ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per pi dikali pi per 4 ditambah 1 per 4. Kemudian kita operasikan, berarti kan hasilnya 0,25 ditambah 0,5 sama dengan 0,75. Nah, di sini untuk F min 1 sama dengan 1 per pi arcstan min 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per pi dikali negatif pi per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan negatif 0,25 ditambah 0,5 sama dengan 0,25. Nah, di sini maka P Px kurang dari 1 lebih dari negatif 1 sama dengan 0,75 dikurangi 0,25. Maka hasilnya adalah 0,5. Nah, maka peluang bahwa simpangan posisi berada di antara negatif 1 dan 1 adalah 0,5 atau 50%. Oke, untuk pembahasan soalnya mungkin udah cukup. Di sini lanjut ke pembuktian-pembuktian dari definisi dari teoremanya. Nah, di sini ada pembuktian satu, di mana di sini jika P adalah ukuran peluang atau probability measure pada P omega, maka deret bilangan PJ yang didefinisikan oleh persamaan 18 itu memenuhi PJ kurang dari sama dengan 1 dan PJ itu lebih dari sama dengan 0. Dan sigma J sama dengan 1 sampai N PJ sama dengan 1. Nah, di sini kita ke pembuktian yang pertama dulu. Di sini untuk sifat pertama ini artinya adalah, nah karena ukuran peluang P didefinisikan selalu bernilai lebih dari sama dengan 0, maka P omega J sama dengan PJ lebih dari sama dengan 0. Jadi ini adalah arti dari sifat pertama ini. Nah, karena peluang suatu kejadian itu tidak bisa lebih dari 1, maka PJ itu pasti kurang dari sama dengan 1. Karena di sini udah dibilang kalau misalkan tidak bisa lebih dari 1. Jadi kita bisa tulis bahwa PJ itu kurang dari 1. Nah, jadi terbukti bahwa PJ ini kurang dari sama dengan 1 dan PJ itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua. Nah, di sini kita itu ingin menunjukkan bahwa sigma J sama dengan 1 sampai N itu PJ sama dengan 1. Nah, di sini karena omega itu sama dengan omega 1, omega 2 sampai dengan omega N, maka P omega itu sama dengan P
gabungan J sama dengan 1 sampai N, kemudian di sini omega J. Nah, karena elemen-elemen omega J ini saling lepas atau tidak ada irisan antar elemen tunggal, maka itu maka ini itu berlaku aditivitas peluang. Nah, maka P omega itu sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N, PWJ sama dengan, mohon maaf, P omega J itu sama dengan J sigma J sama dengan 1 sampai N PJ. Nah, karena P omega itu sama dengan 1, ini oleh definisi ukuran peluang ya, maka sigma J sama dengan 1 sampai N PJ sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ukuran peluang P membentuk urutan bilangan real atau PJ itu N J sama dengan 1. Nah, yang memenuhi setiap PJ itu berada antara 0 dan 1. Kemudian jumlah PJ itu adalah 1. Nah, kemudian lebih lanjutnya jika A adalah subset dari omega adalah suatu kejadian, maka peluang A itu adalah PA sama dengan sigma sigma J omega anggota bilangan A PJ. Nah, jadi terbukti bahwa definisi tadi itu, maka terbukti bahwa PJ itu kurang dari sama dengan 1 dan PJ itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian sigma J sama dengan N, PJ sama dengan 1. Oke, lanjut kita ke pembuktian yang kedua. Nah, di sini untuk pembuktian yang kedua itu ada dari proposisi 1.4.6 di mana di sini itu terdapat satu-satunya ukuran peluang atau probability measure BNP pada P omega yang memenuhi BNPK sama dengan NK PK 1 min P N min K. Nah, untuk K-nya sendiri adalah 0, 1 sampai dengan N. Nah, selanjutnya di sini sebuah fungsi P adalah P omega di mana 0,1. Nah, di sini tuh adalah ukuran peluang jika PA itu lebih dari 0 untuk semua A subset omega. Nah, di sini itu untuk non negatif. Nah, P omega itu sama dengan 1 untuk total peluangnya sama dengan 1. Nah, jika A itu saling lepas, maka A1 gabungan AJ sama dengan himpunan kosong. Nah, untuk I itu tidak sama dengan J, maka P gabungan I AI sama dengan sigma I PAI. Kemudian kita tuh harus perhatikan bahwa NK itu lebih dari 0 dan PK itu lebih dari 0 karena P itu anggota bilangan 0 sampai 1. Nah, 1 min P pangkat P min K lebih dari 0 karena 1 min P itu adalah anggota bilangan atau masuk ke dalam 0,1. Masuk ke dalam selang 0,1. Maka BNPK lebih dari 0 untuk semua K anggota bilangan 0, 0, sampai N. Nah, maka di sini itu terpenuhi untuk syarat non negatifnya dari definisi tersebut. Kemudian di sini kita tuh harus menunjukkan gitu bahwa sigma K sama dengan 0 sampai dengan N kombinasi K, PK 1 min P pangkat N min K sama dengan 1. Nah, di sini kita itu akan menggunakan identitas binomial di mana sigma K, mohon maaf, di mana sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K, A pangkat K, B pangkat N min K sama dengan A plus B pangkat N. Nah, di sini kita substitusikan A sama dengan P, B sama dengan 1, dikurangi P, maka sigma K sama dengan 0 sampai N kombinasi K, PK 1 min P pangkat N min K sama dengan P 1 min P pangkat N sama dengan 1 pangkat N dikurangi 1. Maka total peluangnya itu adalah 1. Itu terpenuhi. Nah, misalkan nih, A itu adalah subset dari 0, 1 sampai N, dan A itu adalah K1, K2 sampai KR, di mana semua K1 ini berbeda. Maka kita itu akan definisikan BNPA sama dengan sigma K anggota A, N kombinasi K, PK 1 min P pangkat N min K. Nah, karena himpunan A ini terdiri dari elemen saling lepas atau tidak beririsan, maka berlaku BNP A sama dengan sigma K anggota A, BNP K. Kemudian di sini fungsi BNP K sama dengan N kombinasi K, PK dikali 1 min P pangkat N min K memenuhi semua syarat ukuran peluang, yaitu yang pertama
nilainya non negatif. Yang kedua, total seluruh peluangnya adalah satu, kemudian bersifat aditif pada himpunan saling lepas. Maka BNP adalah satu-satunya ukuran ukuran peluang pada 0, 1 sampai N yang memenuhi sifat binomial. Jadi terbukti. Kemudian, ini ada pembuktian ketiga atau pembuktian terakhir di sini terkait proposisi 1.4.20. Nah, di sini didefinisikan terdapat suatu ukuran probabilitas unik disebut distribusi Poisson dengan parameter lambda yang didefinisikan untuk himpunan bilangan asli tak negatif N0 sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya dengan rumus Poisson lambda K sama dengan lambda pangkat K dibagi K faktorial, mohon maaf, pangkat negatif lambda. Nah, di sini untuk K-nya itu adalah anggota bilangan N0. Nah, untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut adalah ukuran probabilitas yang valid, kita itu harus membuktikan bahwa sigma K sama dengan 0 itu sampai tak hingga Poisson lambda K sama dengan 1. Nah, di sini kita itu tahu bahwa eh, distribusi Poisson itu rumusnya adalah lambda pangkat K dibagi K faktorial pangkat negatif lambda. Nah, dan pangkat negatif lambda itu kan lebih dari 0, sehingga setiap nilai probabilitasnya itu lebih dari 0. Nah, maka cukup kita buktikan bahwa jumlah total semua nilai probabilitas adalah 1, di mana sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga lambda pangkat K dibagi K faktorial pangkat negatif lambda sama dengan 1. Nah, di sini itu faktor pangkat negatif lambda bisa dikeluarkan gitu dari penjumlahannya. Di mana di sini pangkat negatif lambda sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga lambda pangkat K dibagi K pangkat, mohon maaf, dibagi K faktorial. Di sini ada penjumlahan, ini adalah definisi dari deret Taylor eksponensial pangkat lambda, di mana di sini sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga lambda pangkat K dibagi K faktorial sama dengan pangkat lambda. Nah, maka E negatif lambda dikali lambda sama dengan 1. Nah, distribusi kosong dengan fungsi probabilitas PK sama dengan lambda pangkat K dibagi K faktorial pangkat negatif lambda adalah distribusi probabilitas yang sah gitu, karena semua nilai itu lebih dari 0 dan juga jumlah seluruh probabilitasnya K sama dengan 0,12 sampai 0,12 sampai tak hingga adalah 1, maka terbukti gitu. Mungkin sekian dulu pembahasan tentang soal dan juga pembuktiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga apabila ada salah kata dan juga salah pengucapan, saya juga mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.